Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Nafisa Khairul dengan NIM 24115220007 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas tambahan dari mata kuliah Struktur Data dan Algoritma yang berjudul Penggunaan ChatGPT sebagai alat pendukung pemrograman di Borland C++ Builder 6 dalam kasus pembuatan program manajemen input modal, stok bahan baku, dan pembuatan produk lanjutan sederhana. Yang pertama, yaitu apa itu ChatGPT? ChatGPT adalah model kecerdasan buatan berbasis transformer yang dikembangkan oleh OpenAI. Model ini mampu memahami dan memberi saran pemrograman, memperbaiki error dalam kode, serta menjelaskan konsep teknis dalam bahasa yang mudah sebagai asisten virtual yang membantu penulis dalam menyusun logika program, menyelesaikan kendala sintaks, dan memberikan referensi kode yang relevan dan efisien. Selanjutnya, apa itu Borland C++? Borland C++ Builder 6 adalah sebuah Integrated Development Environment atau IDE yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis Windows menggunakan bahasa C++. IDE ini memudahkan pengguna dalam merancang antarmuka grafis atau Graphical User Interface melalui metode drag and drop, sambil tetap memberikan kebebasan untuk menulis logika program menggunakan bahasa C++. Dengan antarmukanya yang sederhana dan komponen visual yang lengkap, Borland C++ Builder 6 sangat cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi desktop ringan seperti sistem manajemen stok dan produksi. Selanjutnya, struktur data yang saya gunakan yaitu Single Linked List. Single Linked List adalah struktur data dinamis yang terdiri dari rangkaian node, di mana setiap node berisi data dan pointer ke node berikutnya. Struktur ini hanya satu arah dan memungkinkan penambahan serta penghapusan data secara fleksibel. Single linked list sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan manajemen data yang efisien, seperti stack, queue, atau daftar antrian. Selanjutnya, skenario. Yang pertama itu penginputan modal, lalu pembelian bahan baku, dan setelah itu penginputan stok atau produk. Yang pertama, penginputan modal. Pada tahap ini memungkinkan pengguna untuk menginputkan jumlah modal dengan jumlah minimalnya, yaitu 100.000, serta mencantumkan tanggalnya. Dalam proses ini juga akan menampilkan riwayat penginputan modal yang diinputkan oleh pengguna serta dengan tanggal penginputannya. Selain itu, akan menampilkan total modal di mana akan berkurang seiring pembelian bahan baku. Selanjutnya, pembelian bahan baku. Pada tahap ini, memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian bahan baku dengan minimal membeli satu box. Dan satu box berisikan 10 gulungan benang rajut, bersamaan dengan penginputan tanggalnya. Dalam proses ini juga akan menampilkan riwayat pembelian bahan baku yang diinputkan oleh pengguna beserta tanggal pembeliannya. Selain itu, akan menampilkan total bahan baku yang dimiliki, di mana akan berkurang seiring produksi produknya. Selanjutnya, penginputan stok produk. Pada fitur ini, yaitu proses produksi produk, di mana terdapat 5 jenis produk rajutan yang akan diproduksi, dan semua produk memiliki 2 jenis ukuran, yaitu normal dan besar. Nah, produk-produknya meliputi sweater, topi, dompet, tas, selempang, dan tote bag. Selanjutnya, ini adalah tampilan GUI yang saya gunakan pada program setelah ini.
Dan selanjutnya demo program. Nah, sebelum memulai ke pengenalan prompt yang saya buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat tentang GUI yang telah saya susun. Yang pertama ada group box input modal. Nah, di group box ini kita dapat menginputkan tanggal pemasukan modal menggunakan data picker 1. Lalu kita dapat menginputkan modal yang kita miliki pada edit 1. Setelah memasukkan modal pada edit 1 dengan minimal modal yang diinputkan 100.000, kita dapat menekan button 1. Dan setelah itu akan muncul nomor urut di listbox 4, tanggal di listbox 1, dan juga jumlah nominal modal yang kita masukkan di listbox 3. Setelah itu ada total modal yang akan muncul di listbox 2. Nah, pada memo 1 saya menjelaskan tentang harga benang per box. Selanjutnya selanjutnya bahan baku yang dibutuhkan oleh masing-masing produk yang akan dibuat. Nah, setelah itu pada grup box bahan baku kita dapat menginputkan tanggal menggunakan data picker 2. Dan setelah menginputkan tanggal, kita dapat memasukkan jumlah bahan baku pada edit 22. Setelah kita memasukkan jumlah bahan baku, kita dapat menekan input pada button 3. Nah, bahan baku yang akan kita masukkan di sini itu berupa hitungan per box. Jadi kalau misalnya kita ingin memasukkan 10 gulung, maka kita masukkan 1 box. Selanjutnya, setelah kita menekan button 3, button input, maka nomor urut akan muncul di sini, lalu tanggal akan muncul di listbox 5, dan jumlah bahan baku, namun pada hitungan per gulung, akan muncul pada listbox 7. Nah, jika kita menginputkan 1 di edit 22, maka di listbox 7 akan muncul 10. Lalu di listbox 6 akan memunculkan total bahan baku yang kita miliki. Nah, selanjutnya ada group box input stock. Nah, jika kita ingin memproduksi sweater ukuran normal, kita dapat memasukkan jumlah sweater yang ingin kita buat pada edit 2, atau sweater normal yang kita buat pada edit 2 dan sweater besar pada edit 7. Lalu jika kita ingin topi ukuran normal, kita dapat inputkan di edit 3 serta ukuran besar di edit 8. Selanjutnya, dompet ukuran normal di edit 4 dan ukuran besar di edit 9, serta tas selempang ukuran normal di edit 5 dan ukuran besar di edit 10. Dan terakhir, tote bag ukuran normal di edit 6 dan tote bag ukuran besar di edit 11. Setelah menginputkan produk yang ingin dibuat, kita bisa menekan button 2, button input, maka hasil dari barang produksi ini akan muncul di stok, yang dimana stok untuk sweater akan ukuran normal itu akan muncul di edit 12, ukuran besar di edit 17, topi ukuran normal di edit 13 dan ukuran besar di edit 18, dompet ukuran normal di edit 14 dan besar di edit 19, tas selempang ukuran normal di edit 15 dan besar di edit 20, serta tote bag ukuran normal di edit 16 dan besar di edit 21. Sekian penjelasan singkat untuk UI-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prompt yang saya gunakan pada ChatGPT untuk meminta codingannya. Yang pertama, saya menjelaskan kepada ChatGPT apa yang akan dibicarakan. Nah, di sini saya memberitahukan bahwa dalam percakapan kita sekarang akan membahas mengenai pengembangan sistem manajemen stok dengan menggunakan aplikasi Borland C++ Builder 6
menggunakan bahasa pemrograman C++ dan implementasi struktur data single linked list. Nah, selanjutnya ChatGPT akan menjawab dan mencatat apa saja yang telah kita bicarakan, serta meminta beberapa hal agar ia lebih mudah untuk memahami apa yang kita minta. Selanjutnya, saya memberikan jawaban dengan pertanyaan pertama, yaitu jenis data apa yang dibutuhkan. Nah, saya telah memberitahukan bahwa jenis barang yang ingin dikelola itu adalah produk rajutan, yaitu sweater, topi, dompet, tas lempang, dan tote bag, serta setiap produk memiliki dua ukuran, yaitu normal dan ukuran besar. Selanjutnya, data yang perlu dicatat itu ada modal awal berupa uang dengan minimal input modal pertama 100.000, mencantumkan tanggal menggunakan data yang picker. Selanjutnya pembelian bahan baku seharga 100.000 per box dan satu box berisi 10 gulung benang dengan mencantumkan tanggal dan pembelian menggunakan data yang picker. Pembuatan produk dengan rincian pada sweater ukuran 10 gulung dan normal 8 gulung. Di sini saya menjelaskan berapa bahan yang dibutuhkan untuk masing-masing produk yang ingin kita buat. Dan yang terakhir adalah pencatatan stok produk. Yang ketiga, saya menjelaskan apa saja input-output yang akan terjadi. Yang pertama, input-output pada pada group box pertama, yaitu kita ada input tanggal, input modal, diedit, dan ada pembuatan juga. Lalu ada outputnya, yaitu tanggal yang tercatat, pencatatan modal yang kita masukkan, serta modal yang dimiliki. Selanjutnya pada grup box bahan baku yang diinputkan adalah tanggal, jumlah bahan baku yang dimasukkan, itu menggunakan edit button. Selanjutnya outputnya ada pencatatan tanggal, pencatatan bahan baku, dan total bahan baku yang dimiliki. Nah, selanjutnya pada grup box product atau stok, kita dapat menginputkan jumlah produk yang akan dibuat menggunakan edit dan menekan button. Dan pada output stok itu stok akan muncul setelah kita menekan button di input produk. Nah, setelah itu ChatGPT akan mengolah data yang setelah saya berikan dan memberikan beberapa jawaban. Nah, setelah kita menerima jawaban dan kita sudah melihat jawabannya, jadi saya meminta revisi untuk tidak menggunakan struktur data array pada programnya. Lalu saya juga memberikan alur program. Nah, di sini saya menjelaskan pada grup box 1 kita memiliki apa saja serta apa saja fungsinya. Lalu saya juga memberikan uh, sedikit skenario untuk penjelasan bagaimana alur dari um, kegiatan yang harus kita lakukan pada grup box pertama. Selanjutnya, pada grup box kedua, saya juga memberitahukan uh, grup box, saya juga memberitahukan tools apa saja yang kita gunakan seperti edit, date time picker, button, serta list box-nya dan apa gunanya. Lalu saya juga memberikan alur penjelasan dalam kegiatan yang akan terjadi pada grup box kedua. Nah, selanjutnya yang ketiga, saya juga memberitahukan tools apa saja yang saya gunakan pada grup box input stock, serta apa saja penggunaannya. Setelah itu, pada grup box terakhir, saya juga memberitahukan apa saja yang saya gunakan pada grup box tersebut, serta apa kegunaannya. Nah, setelah itu, ChatGPT akan mengolah data yang saya berikan
serta melakukan revisi sesuai yang saya inginkan dan mencatat alur yang saya berikan. Nah, ChatGPT sudah mengganti struktur datanya, tidak menggunakan array lagi. Nah, selanjutnya, setelah kita mengecek, kita dapat mengubah kembali codingan yang tidak diberikan. Nah, di sini saya tidak ingin menggunakan switch and case. Lalu saya juga meminta untuk ChatGPT menggabungkan keseluruhan codingan. Jadi saya hanya tinggal menyalin codingan yang telah diberikan ke dalam borland. Nah, setelah itu ChatGPT mengolah data kembali dan menggabungkan seluruh codingan yang telah dia berikan tadi, serta menghapus menggunakan switch and case. Nah, di sini dijelaskan bahwa codingan tersebut tanpa switch dan tanpa array, semua mapping menggunakan if bertingkat dan input produksi diproses satu persatu. Nah, setelah saya menyalin codingannya, lalu saya mendapat kebingungan bagian sini, pada bagian sini. Jadi saya menanyakan kepada ChatGPT dan ChatGPT memberikan jawabannya. Nah, jadi karena di sini disebutkan tidak wajib dan menurut saya cukup mengganggu, jadi saya menghapus fungsi tersebut. Nah, karena masih ada error pada codingan yang telah saya salin, jadi saya juga mengirimkan unit H-nya pada ChatGPT sekiranya ada yang perlu ditambahkan. Nah, setelah itu ChatGPT menyuruh saya untuk menambahkan beberapa hal, yaitu pada private, ChatGPT meminta untuk menambahkan seperti berikut, dan pada public, ChatGPT menyuruh menambahkan seperti berikut. Lalu untuk tambahan pada unit 1 CPP, saya perlu menambahkan seperti berikut. Nah, setelah saya menyalin codingan tersebut, saya mendapatkan error seperti ini. Nah, jadi saya bertanya kembali kepada ChatGPT, lalu ChatGPT menjelaskan jawabannya. Namun setelah mendapatkan jawaban, saya masih cukup bingung dengan jawabannya, dan saya mendapati seluruh bagian head di codingan saya memiliki error pada titik komanya atau semikolon. Lalu ChatGPT akan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap itu. Dan setelah saya mencoba kembali, nah saya akhirnya memberikan potongan codingan yang error tersebut kepada ChatGPT. Dan ChatGPT mengubah tipe data, mengubah struktur sintaks dari codingan saya. Nah, setelah saya mendapat edit seperti ini dan saya cobakan kepada codingan saya dan bekerja, lalu saya minta ChatGPT untuk menukar semua codingan yang sudah dia berikan menggunakan editan yang telah dia buat. Nah, ini waktu di awal itu
sudah diberikan codingan fullnya, cuma saya masih ragu di bagian sini. Jadi ChatGPT menghapus bagian ini dan memberikan saya codingan lengkapnya. Selanjutnya kita akan mengopikan codingan ini ke dalam C++ Builder. Nah, di sini saya akan hapus terlebih dahulu codingannya. Dan saya akan kopikan kembali jawaban dari ChatGPT. Nah, di bagian unit H juga saya sudah menambahkan yang ChatGPT suruhkan. Seperti tadi. Nih, dan ini. Kita akan coba run videonya. Nah, di sini codingannya sudah bisa berjalan sesuai dengan codingan yang diberikan oleh ChatGPT. Jadi saya akan menginputkan tanggal, yakni hari ini pada tanggal 3. Modal yang dimaksudkan itu minimal 100.000, jadi saya akan mencoba menginputkan 500.000. Nah, di sini akan muncul nomor urut, tanggal, serta nominal yang diinputkan. Selanjutnya kita coba inputkan 200.000. Nah, di sini tuh ada totalnya 700.000. Lalu kita akan menentukan bahan baku. Nah, di sini tuh kita coba inputkan 5 gulungan, 5 box, maaf. 5 box itu satu boxnya berisi 10 gulung, maka 5 box harusnya 50. Nah, di sini akan muncul 50 gulungan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memproduksi produknya, menginput stoknya. Misalnya kita mau sweater berukuran normal 2, topi berukuran besar 1, dompet berukuran normal 2, selempang 1, dan tote bag-nya 1. Nah, di sini kan udah ada penjelasan tentang apa yang dibutuhkan untuk masing-masingnya. Terus setelah kita input, maka total benang yang dimiliki berkurang dan stoknya akan masuk ke dalam form terakhir. Dan presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.